Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا حي على الصلاة حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد أفلح المؤمنون كما أن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jama'atul jumu'ah, arsyadani wa iyyakum Allah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya
serta petunjuk yang lurus dan juga keberkahannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Marilah pada hari yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini, kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwalah kita akan selamat. Kita akan bahagia. Syarat bahagia ternyata mudah sekali. Namun pelaksanaannya belum tentu mudah, kecuali bagi orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya hanya taat. Kalau kita taat kepada Allah, pastilah Allah datangkan kebahagiaan. Allah datangkan rezeki untuk kita. Allah berikan kemudahan demi kemudahan karena ketaatan kita. Namun sebaliknya, taat lawannya maksiat. Kita justru banyak bermaksiat kepada Allah. Karena banyak maksiat, banyak dosa kita. Dosa itulah sebagai penghalang dari kemudahan yang harusnya datang dalam kehidupan kita, dalam setiap urusan-urusan kita. Dosa pun menjadi penghalang datangnya rezeki, datangnya keberkahan untuk kita dan keluarga kita. Dosa menyebabkan terjadinya musibah dan malapetaka, baik dalam sebuah rumah tangga, bahkan dalam sebuah negara. Ketika negara kita misalnya membuat sebuah undang-undang yang bertentangan dengan aturan dan syariat Allah, seakan-akan melegalkan perzinahan. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah jelas pasti Allah berikan peringatan. Entah seperti apa datangnya peringatan tersebut. Datangnya azab Allah ini mengerikan. Orang-orang yang diam, maka mereka akan mendapatkan imbas dari datangnya azab tersebut. Tetapi orang-orang yang berusaha melawan kezaliman, minimal dengan berdoa dan menyampaikan kebenaran, maka insya Allah Allah akan menyelamatkan kita dari datangnya azab-azab tersebut. Maka bersyukurlah kita, sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita, amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf banyak yang bisa melakukannya, tapi nahi mungkar banyak yang takut melaksanakannya. Padahal kita bersyukur kepada mereka yang berani melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, sebab karena adanya merekalah Allah tahan datangnya azab kepada suatu negeri. Masya Allah. Kaum muslimin berbahagia. Semua orang berbondong-bondong mencari keuntungan di dunia ini. Namun lihatlah, banyak orang yang dapat untung baru sedikit, ruginya lebih banyak. Kalau kita bicara untung, berbisnis, orang kafir berbisnis, orang Islam berbisnis, semua berbisnis. Semua mencari keuntungan. Tapi adakah keuntungan yang dijamin oleh Allah yang tidak akan merugi? Ada. Allah cantumkan dalam surah Fatir ayat 29 dan ayat 29 dan ayat 30. Ayat ini seakan-akan Allah mengajarkan kita siapa yang ingin menjadi orang, mendapatkan keuntungan yang nantinya nggak akan ada kerugian. Masya Allah. Maka lakukanlah dengan tanda-tanda orang-orangnya. Seperti apa orang-orangnya? Apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah. Yang pertama, syarat utamanya adalah sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang membaca kitab Allah, Al-Quran. Maka mulai sekarang luangkanlah waktu untuk membaca Al-Quran. Belum sanggup 1 hari 1 juz, setengah juz.
Setengah juz nggak sanggup juga. Seperempat juz. Belum sanggup juga. Istiqomah semampunya. Minimal 1 halaman atau 1 lembar. Tapi mesti meluangkan waktu. Rasanya nggak mungkin kita nggak sanggup. Mungkin sedikit baca Qur'annya karena belum lancar. Dimaklumi sama Allah. Tapi luangkan waktu baca Qur'an. Siapa yang menginginkan keuntungan yang tidak ada ruginya. Yang kedua, syaratnya wa aqamus shalah. Ciri-ciri orangnya adalah yang mendirikan salat. Orang yang mendirikan salat yaitu yang menjaga salat 5 waktunya berjamaah di rumah Allah, di masjid. Kan kita minta keuntungan dari Allah. Dekat-dekatlah sama Allah. Gimana caranya? Sering-seringlah ke rumah Allah. Ada orang mendekati pejabat, datang dia ke rumahnya, di awal-awal belum dikenal, biasa aja. Mungkin pejabat bahkan terkesan nyuekin orang ini. Tapi karena sering ke rumah pejabat ini, akhirnya kenal, lama-lama dekat sekali. Karena saking seringnya ke rumah pejabat tersebut. Jangankan dia minta sesuatu, sebelum dia minta saja, pejabat ini sudah memperhatikan kebutuhannya. Dan dia ditolong dan diberikan sesuatu. Masya Allah, itu baru pejabat. Bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui segala kehidupan kita. Bahkan isi hati kita pun Allah tahu. Maka dekat-dekat dengan Allah, sering-sering ke rumahnya. Betah-betahlah di rumah Allah. Baca Qur'anlah di rumah Allah. Bawalah sebagian infak sedekah. Sebagian rezeki kita untuk infak sedekah di rumah Allah. Terus kita dekatkan diri kita kepada Allah. Karena ini syarat kedua. Wa aqamus shalah, mendirikan salat. Terutama 5 waktunya berjamaah di masjid. Siapa yang pengen cepat diijabah doanya sama Allah, cepat-cepat mendatangi panggilan Allah. Lalu bagaimana kita bisa cepat diijabah doa kita sama Allah? Saat dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah azan, kita cuekin aja panggilan Allah. Giliran kita meminta sama Allah, minta cepat-cepat diijabah doa kita. Apakah kita tidak punya malu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Maka tinggalkan segala sesuatu. Untuk urusan dunia, ketika dipanggil sama Allah, datang ke rumah Allah. Bahkan Allah sangat senang dengan hambanya. Termasuk di antara amalan yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang senantiasa menunggu waktu salat. Masya Allah. Kita mungkin menunggu waktu salat seringnya Jumat. Sebelum waktu salat tiba kita sudah datang, sudah ada. Ini menunggu. Kalau bisa 5 waktu salat setiap hari, kita menunggu waktu salat. Kita sudah datang, sudah siap-siap, sudah berwudu. Belum azan, sudah wudu. Masya Allah. Ini ciri-ciri orang yang akan diberikan keuntungan besar sama Allah. Dunia akhirat. Terus, kalau dia dapat rezeki bagaimana? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan mereka infakkan apapun dari yang Allah berikan kepada mereka, kata Allah, dari apa yang kami anugerahkan pada mereka, mereka keluarkan dalam keadaan 2 hal, dalam 2 kondisi. Yang pertama sirran, secara sembunyi-sembunyi. Kenapa Allah dahulukan sirran, baru wa'alaniyah, terang-terangan? Seakan-akan Allah mau mengajarkan kita masalah ikhlas. Jangan kita bilang, kan ayatnya ada sirran, ada wa'alaniyah. Terang-terangan boleh, diam-diam boleh, tapi terang-terangan aja. Diam-diam nggak pernah kita bersedekah. Padahal kita niatnya untuk dinilai manusia. Riya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu Allah dahulukan sirran dulu, kata Allah. Latihan untuk ikhlas. Berinfaknya diam-diam. Banyak orang yang nggak tahu infak kita di mana, berapa, kapan saja. Kepada siapa saja. Hanya Allah yang tahu. Sudah terbiasa diam-diam. Ikhlasnya sudah jelas. Maka yang terang-terangan apalagi kalau diam-diam saja sudah terbiasa. Oleh karena itulah sirra wa alaniyah itu tidak bisa dipisah. Dua-duanya mesti diamalkan. Mesti kita punya amalan sirran. Karena alaniyah, terang-terangan, khawatir kita tidak bisa menjaga hati kita. Kita merasa bangga ketika dilihat orang lain. Kita lakukan kalau banyak orang yang melihat dan menilai.
tetapi kita tidak melakukannya apabila tidak ada penilaian, apalagi zaman sekarang. Orang membuat konten untuk beramal, tetapi kalau tidak buat konten nggak jadi beramal. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian disebutkan pada ayat ini kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur. Yang mengerjakan tiga inilah kata Allah. Yarjuna tijaratan lan tabur. Berarti mereka adalah orang-orang yang mengharap dari Allah perniagaan yang tidak ada ruginya. Allahu Akbar. Maka Allah katakan lagi, al-firmankan ayat berikutnya, liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Liwaffiyahum ujurahum. Allah janji, apapun yang kita lakukan kalau niatnya karena Allah, Allah sempurnakan pahalanya. Kemudian wa yazidahum min fadlih, ditambah sama Allah keberkahan, keutamaan dari Allah Azza wa Jalla, ditambah ada rezeki dari arah yang tak terduga. Jadi janganlah kita menganggap Allah ini kok kecil, sedikit sekali rezeki dari Allah. Jangan kita anggap hanya dari gaji. Tidak. Ada rezeki Allah janjikan dari arah yang tak terduga. Maka tenanglah hati kita. Yang enggak tenang dapatnya sedikit. Yang tenang pasrah sama Allah dapatnya lebih banyak, insyaallah. Innahu ghafurun syakur. Lalu Allah sebutkan pada penutup ayat 30 surah Fatir ini, kata Allah, Allah Ghafur, Maha Pengampun. Artinya apa? Banyakin istighfar. Ini amalan yang keempat. Beristighfarlah kepada Allah. Lalu syakur, jadilah hamba yang bersyukur. Karena Allah saja sangat bersyukur kepada hambanya. Bagaimana sangat bersyukurnya kata para ulama? Yaitu kalau kita melakukan sedikit, balasannya banyak. Beda dengan kita, mungkin diberikan 3, kita balas 3, diberi 5, kita balas 5. Allah tidak. Satu amalan kebaikan kita laksanakan, bisa ribuan jutaan Allah berikan kebaikan. Oleh karena itu kaum muslim yang berbahagia, 5 amalan inilah syarat sukses dunia, sukses akhirat insyaallah. Perniagaan kita, urusan kita, bisnis kita sukses. Dan ini sudah terbukti dari zaman para nabi dulu. Yang pertama salat, yang pertama baca Al-Quran, sengaja meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Yang kedua menjaga salat. Yang ketiga berinfak, terang-terangan, diam-diam ataupun terang-terangan. Yang keempat banyakin istighfar. Yang kelima banyak bersyukur, tidak banyak mengeluh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa bersyukur dan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة الحشر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بيننا وانصرنا على من عادانا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا قبل وفاتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ونسألك حسن الخاتمة، ونسألك حسن الخاتمة، ونسألك حسن الخاتمة، ونعوذ بك من سوء الخاتمة. واختم لنا بكلمة لا إله إلا الله، وهون علينا عند سكرات الموت، وهون علينا عند سكرات الموت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين المظلومين في فلسطين، وخاصة وفي غزة وفي كل بلاد المسلمين، ودمر اليهود الغاصبين ومن عاونهم تدميرا تدميرا، إنك أنت القوي العزيز الجبار القهار يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamam salah. Lurus dan dirapatkan saf, karena lurus dan rapat adalah bagian dari kesempurnaan salat. Istaqimu wa atadilu. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. اللهم صل على سيدنا.
Allah. Astagfirullah. أهلا وسهلا. ما شاء الله. Nggak buru-buru kan? Ya, santai. Nggak ada acara lain. Hari ini ada niatan mau bekam sih. Di sarapan ya, panjang. Bukan, Pak Hamzah juga ada lama nggak? Yang sadar. Sebelum berangkat haji kemarin ke Pak Hamzah dulu. Ini mau bekam darah. Kalau Pak Hamzah kan nggak bekam darah, Oh, yang kering. Yang itu biasanya di mana? Di Cilegon. Cilegon Ustaz Afif. Ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Itu pulangnya berapa? Yang 5. Jam 5.
Kita tutup dulu live-nya ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah membersamai live ini. Mudah-mudahan menjadi barakah, mendapat ilmu yang bermanfaat, membuat kita selamat dunia, selamat akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, jangan lupa yang mau daftar haji dan umrah DM aja. Mau daftar haji dan umrah DM aja ya. Mau ikut bisnis syariah juga boleh. Oh ya, kemarin ada yang nelfon saya, ya ada yang WA, belum saya telepon balik untuk minta dijelaskan tentang bisnis syariah yang dijalankan. Insyaallah nanti saya telepon. Oke, teman-teman semua, makasih banyak. Barakallahu fikum. Ada mana ya itunya? Amin Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan teman-teman, mudah-mudahan insyaallah tahun depan kita sama-sama berangkat haji dan umrah tahun 2025 insyaallah. Jangan bilang tak mungkin, mana bisa, ada uang, jangan. Kecil, urusannya kecil bagi Allah. Yang yakin dulu, yang yakin dijawab sama Allah. Yakin bahwa tahun depan 2025 berangkat haji insyaallah, haji dan umrah. Oke, ini yang benar. DM aja, gimana caranya? DM aja. Jadi kasih ini masya Allah. Oke dah, udah cukup sekian dulu. Oh ya, jangan lupa kunjungi YouTube saya, Uyas TV Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.